Dua warga Amerika Serikat tewas dalam pertempuran di Donbas, Ukraina. Dua warga Amerika Serikat tewas dalam pertempuran di Donbas, Ukraina. Dua warga Amerika Serikat dikabarkan tewas saat membantu prajurit Ukraina melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas. Kabar disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat malam. Kami mengkonfirmasi kematian dua warga Amerika Serikat di wilayah Donbas, Ukraina, kata juru bicara Kemenlu Amerika Serikat berdasarkan laporan media ABC News. Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga dan memberikan semua dukungan konsuler. Kemenlu Amerika Serikat tidak mengkolaborasi lebih lanjut mengenai kedua warga tersebut, termasuk identitas mereka. Setidaknya dua relawan Amerika Serikat lainnya telah tewas dalam peperangan di Ukraina. Terdapat juga dua warga Amerika Serikat yang dikabarkan telah ditangkap pasukan Rusia. Stephen Zabielski, 52 tahun, tewas dalam pertempuran melawan Rusia di desa Dorosnyanka, Zaporizhia Oblast pada Mei lalu. Ia dikabarkan terluka parah dan meninggal usai menginjak sebuah ranjau darat. Menurut keterangan veteran perang Amerika Serikat, Zabielski tewas saat sedang mengikuti misi pembersihan ranjau bersama pasukan Ukraina. Willy Joseph Cancel, 22 tahun, tewas dalam peperangan di Ukraina pada April lalu. Kabar kematiannya dikonfirmasi sang ibu. Cancel, ayah dari balita berusia 7 bulan saat kematiannya 3 bulan lalu dipekerjakan sebuah perusahaan kontraktor untuk peperangan di Ukraina. Alexander Druke, 39 tahun, dan Andy Quinn, 27 tahun, keduanya veteran perang Amerika Serikat asal Alabama, diyakini telah ditangkap pemberontak pro-Rusia di dekat Kharkiv. Keduanya terancam hukuman mati. Dalam sebuah wawancara video usai penangkapan keduanya, seorang interrogator mengkonfirmasi kepada Quinn bahwa ia masuk kategori untuk dijatuhi hukuman mati. Dua warga Amerika Serikat dikabarkan tewas saat membantu prajurit Ukraina melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas. Kabar disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat malam. Kami mengkonfirmasi kematian dua warga Amerika Serikat di wilayah Donbas, Ukraina, kata juru bicara Kemenlu Amerika Serikat berdasarkan laporan media ABC News. Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga dan memberikan semua dukungan konsuler. Kemenlu Amerika Serikat tidak mengkolaborasi lebih lanjut mengenai kedua warga tersebut, termasuk identitas mereka. Setidaknya dua relawan Amerika Serikat lainnya telah tewas dalam peperangan di Ukraina. Terdapat juga dua warga Amerika Serikat yang dikabarkan telah ditangkap pasukan Rusia. Stephen Zabielski, 52 tahun, tewas dalam pertempuran melawan Rusia di desa Dorosnyanka, Zaporizhia Oblast pada Mei lalu. Ia dikabarkan terluka parah dan meninggal usai menginjak sebuah ranjau darat. Menurut keterangan veteran perang Amerika Serikat, Zabielski tewas saat sedang mengikuti misi pembersihan ranjau bersama pasukan Ukraina. Willy Joseph Cancel, 22 tahun, tewas dalam peperangan di Ukraina pada April lalu. Kabar kematiannya dikonfirmasi sang ibu. Cancel, ayah dari balita berusia 7 bulan saat kematiannya 3 bulan lalu dipekerjakan sebuah perusahaan kontraktor untuk peperangan di Ukraina. Alexander Druke, 39 tahun, dan Andy Quinn, 27 tahun, keduanya veteran perang Amerika Serikat asal Alabama, diyakini telah ditangkap pemberontak pro-Rusia di dekat Kharkiv. Keduanya terancam hukuman mati. Dalam sebuah wawancara video usai penangkapan keduanya, seorang interrogator mengkonfirmasi kepada Quinn bahwa ia masuk kategori untuk dijatuhi hukuman mati. Pakar roket NATO dalam pembantaian 28.000 warga sipil Ukraina. Puluhan ribu warga sipil Ukraina tewas dalam perang meletus di negara pecahan Uni Soviet selama hampir 5 bulan invasi berlangsung. Rusia terus membantah tuduhan yang dialamatkan oleh Ukraina dan sekutunya dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Ukraina, Interfax Ukraine, jumlah warga sipil yang tewas mencapai 28.081 orang.
Jumlah tersebut dihimpun Ukraina periode 24 Februari sampai 7 Juli. Di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky, Ukraina kerap menuduh jika pasukan angkatan bersenjata Rusia telah melakukan lusinan kejahatan perang. Pernyataan Zelensky bahkan diamini oleh para pemimpin negara-negara barat yang tergabung dalam NATO. Yang terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kembali mematahkan gelombang tuduhan tersebut. Lavrov malah membalikkan tuduhan kepada para sejumlah pakar militer NATO yang diyakininya berada di balik pembantaian puluhan ribu warga sipil Ukraina. Lavrov menyebut jika warga sipil Ukraina sengaja dikorbankan untuk memperburuk wajah Rusia di mata internasional. Di satu sisi, skenario ini dikatakan Lavrov adalah siasat Ukraina dan NATO untuk menutupi kekalahan perang. Instruktur dan para ahli peluncur roket ganda NATO tampaknya sudah mengarahkan tindakan angkatan bersenjata Ukraina dan batalion nasional di lapangan, ujar Lavrov dikutip Viva Militer dari Sputnik. Kala di medan perang, rezim Ukraina dan pendukung baratnya tidak merasakan hina untuk melakukan dramatisasi berdarah untuk menjelekkan negara kami di mata publik internasional. Pernyataan yang memberatkan Ukraina ini bukan yang pertama kali. Pekan lalu, Kepala Administrasi Distrik Melitopol, Oblast Provinsi Zaporizhia, Andriy Syuta, dikabarkan jadi target pembunuhan yang dirancang oleh Ukraina sendiri. Kabar itu dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia, Alexei Selivanov. Rezim Ukraina merencanakan untuk membunuh Kepala Administrasi Distrik Melitopol, Andriy Syuta, tadi malam. Untungnya dia aman dan bisa melanjutkan pekerjaannya meskipun ada ancaman dari Ukraina. Kesaksian juga muncul dari mantan anggota pasukan operasi khusus militer Ukraina, Vitaly Rostetsky, dari balik jeruji penjara militer Rusia. Rostetsky membenarkan jika Zelensky telah memberikan perintah langsung untuk melakukan aksi teror kepada warga sipil Ukraina. Kurator saya pernah mengatakan bahwa pekerjaan dan kegiatan kami berada di bawah kendali Kiev. Hasilnya dilaporkan langsung ke Zelensky, kata Rostetsky.